Seorang mantan member idol yang dulu dikenal dengan citra polos dan ceria, setelah kelulusannya ia menghilang dari sorotan. Beberapa waktu kemudian, namanya muncul kembali, kali ini di industri dewasa. Sebuah dunia yang berbanding terbalik dengan persona yang dahulu ia tampilkan di atas panggung. Di Jepang, fenomena ini bukan lagi hal yang mengejutkan. Sejak awal tahun 2000-an, sejumlah mantan idol memang memilih jalur tersebut setelah karir sebagai member idol grup mereka berakhir. Meski begitu, bagi para fans yang mencintai citra Oshi mereka, perubahan ini tetap terasa mengejutkan dan menjadi pukulan besar. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa mereka memilih untuk berpindah industri, namun bagaimana sebenarnya sistem idol bekerja, dan mengapa transisi seperti ini terus terjadi. Industri idol Jepang memiliki karakter yang berbeda dibanding sistem idol K-pop Korea Selatan. Idol Jepang dibangun dengan konsep you can meet them. Mereka bukan figur yang jauh dan eksklusif, dan sengaja dibuat terasa dekat dengan fans melalui event-event yang diselenggarakan secara reguler. Citra yang dibentuk umumnya menonjolkan kesan muda, lugu, dan bersih. Kedekatan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi bisnis. Karena tujuannya dari awal bukan hanya ingin menjual musik, melainkan keberadaan sang idol itu sendiri. Berbeda dengan K-pop yang biasanya menunggu popularitas terbentuk sebelum ekspansi ke berbagai media, banyak grup idol Jepang sejak awal sudah ditempatkan di berbagai platform sekaligus. Acara televisi, photobook, merchandise, hingga event interaktif. Contoh paling jelas adalah AKB48, yang sejak debut tidak hanya merilis lagu, tetapi juga membangun ekosistem acara reguler dan interaksi langsung dengan fans. Ekosistem hiburan Jepang sendiri sangat terintegrasi. Industri musik, televisi, modeling, dan majalah saling terhubung. Dari luar, perpindahan mantan idol ke industri dewasa terlihat drastis. Namun, dalam konteks domestik, sebagian orang melihatnya hanya sebagai pergeseran kategori dalam satu ekosistem hiburan yang sama. Terutama karena tidak sedikit idol yang sebelumnya sudah melakukan pemotretan gravure selama aktif. Sistem idol Jepang mengenal konsep kelulusan. Member akan keluar setelah periode tertentu, baik karena usia, keputusan pribadi, atau strategi manajemen. Grup besar seperti AKB48 dan sister grupnya selalu rutin membuka audisi untuk anggota baru setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota yang besar, tidak semua mendapatkan exposure yang sama. Ada sistem peringkat tidak resmi berdasarkan popularitas. Member yang kurang dikenal sering mendapat kesempatan tampil lebih sedikit dan tidak ditempatkan dalam jajaran member utama, melainkan ditempatkan sebagai under member. Regenerasi yang cepat menciptakan persaingan internal. Member baru yang lebih muda bisa langsung menjadi pusat perhatian, sementara yang tidak berhasil menembus posisi utama seringkali menghadapi rasa frustasi karena penghasilan yang lebih sedikit dan tidak tetap. Setelah lulus, mereka memang memiliki wajah yang pernah dikenal publik. Namun tingkat popularitas itu belum tentu cukup untuk memulai debut solo karir baik di musik ataupun acara televisi. Disinilah fase paling rentan dimulai. Fase ketika eksistensi publik tidak lagi sekuat dulu, tetapi identitas masih terikat pada dunia hiburan. Banyak idol memulai karir di usia belasan tahun. Ketika debut grupnya sukses, otomatis jadwal promosi dan latihan akan semakin padat, sehingga pendidikan formal kerap menjadi prioritas kedua. Hal ini juga yang menyebabkan ketika karir mereka di dunia hiburan mengalami stagnansi, pilihan kerja konvensional bisa terasa terbatas karena kualifikasi yang tidak cukup. Industri AV di Jepang memang beroperasi secara legal di bawah regulasi tertentu, termasuk kontrak dan pemeriksaan kesehatan. Mereka juga memiliki sebuah agensi khusus yang bekerja merekrut banyak talent baru dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah para mantan idol. Dengan alasan karena rata-rata mereka sudah memiliki basis penggemar yang sudah ada. Pengalaman berada di depan kamera
dan adaptasi yang lebih cepat dalam pengarahan. Dari sisi ekonomi untuk para talent, bayaran awal seringkali terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaan entry level biasa. Selain itu, ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi di industri hiburan. Contoh yang sering dibicarakan adalah Mikami Yua, mantan anggota SKE48 yang kemudian membangun karir baru dan memperluas eksistensinya sebagai figur pop culture di Asia. Ia dikenal sebagai penyanyi, YouTuber, sekaligus pendiri brand fashion pribadinya sendiri. Namun, kisah sukses bukan gambaran mayoritas. Industri ini sangat kompetitif, dengan rilis produksi dan jumlah besar setiap tahun yang bisa mencapai ribuan judul. Popularitas awal tidak selalu menjamin keberlanjutan. Ada pula kasus seperti mantan trainee SKE48 yang dikenal sebagai Kawase Tomoka, nama panggung dari Nonoyama Marin yang hanya merilis 2 judul sebelum akhirnya menghilang dari publik. Contoh ini menunjukkan bahwa perpindahan industri bukan jaminan stabilitas jangka panjang. Industri dewasa di Jepang memiliki regulasi dan sistem produksi yang jelas, tetapi persaingannya sangat ketat. Jumlah talent yang banyak membuat standar popularitas menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan karir. Sebagian mantan idol berhenti bukan karena gagal secara komersil, melainkan karena tekanan psikologis dan sorotan publik yang berbeda dari dunia idol. Ekspektasi pasar, respons publik, dan stigma sosial menjadi tantangan tersendiri. Jika upaya kedua ini tidak berhasil, situasi menjadi semakin kompleks. Jejak digital sulit dihapus. Reputasi yang telah berubah bisa mempengaruhi peluang di sektor kerja lain, terutama dalam masyarakat yang sangat memperhatikan citra profesional. Industri hiburan Jepang sangat efisien dalam menciptakan bintang. Setiap tahun, wajah-wajah baru bermunculan. Persona lama perlahan tergeser oleh generasi yang dianggap lebih relevan. Masalahnya bukan semata soal moral publik. Ini berkaitan dengan struktur sosial yang menilai reputasi sebagai aset penting. Banyak perusahaan melakukan pengecekan latar belakang tidak resmi. Dalam budaya kerja yang menjunjung stabilitas, riwayat tertentu bisa dianggap risiko reputasi. Sebagian mantan idol memilih pindah kota, mengganti nama, dan memulai hidup baru. Sebagian kembali ke keluarga, sebagian lainnya tetap berada di industri hiburan dalam bentuk berbeda, seperti dunia hiburan malam atau pekerjaan berbasis relasi personal. Yang jarang dibicarakan adalah dampak psikologisnya. Ketika identitas seseorang selama bertahun-tahun dibentuk oleh panggung, sorotan, dan validasi publik, hilangnya semua itu dapat memicu krisis identitas. Sistem yang cepat mengangkat juga cepat menggantikan. Kisah ini bukan sekedar tentang perpindahan dari dunia idol ke industri dewasa. Ia mencerminkan cara kerja sistem hiburan modern, membangun mimpi dengan cepat, lalu terus bergerak maju tanpa banyak menoleh ke belakang. Baik sebagai idol maupun sebagai talent di industri lain, sistemnya tetap menuntut satu hal yang sama, relevansi. Ketika perhatian publik memudar, individu dipaksa mencari cara baru untuk bertahan, seringkali tanpa jaring pengaman yang jelas. Popularitas bukan jaminan masa depan, sorotan bukan jaminan keamanan. Di balik setiap persona yang dijual, selalu ada manusia yang harus menghadapi realitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di panggung. Fenomena yang juga terlihat pada perjalanan figur seperti Mikami Yua, mantan member SKE48 yang berakar dari sistem besar seperti AKB48, menunjukkan bahwa keberhasilan memang mungkin terjadi, tetapi bukan gambaran bagi semua orang yang melewati jalur yang sama. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi mengapa transisi itu terjadi, melainkan bagaimana sistem dan masyarakat memperlakukan mereka ketika panggung benar-benar telah gelap. Karena pada akhirnya, di balik semua citra yang dibangun dan semua relevansi yang diperbutkan, yang paling rentan tetaplah manusianya.